Dia hanya dalam bersyukur kepada Allah apa yang dia lihat dari saudaranya daripada kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Karena ketahuilah adanya hasad dan dengki terhadap diri seseorang membawa seseorang akhirnya mencela, mencerca dan membenci apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala datangkan kepadanya. Padahal apa yang Allah datangkan kepadanya itu adalah sebaik-baik yang Allah datangkan kepadanya. Seutama-utama apa yang Allah datangkan kepadanya. Karena Allah tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang patut dan pantas buat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala paham apa yang bermaslahah untuk hambanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga seorang yang hasad dan dengki sama artinya dia tidak menerima pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Dan ini sifat yang tercela, sifat yang menunjukkan tidak selamatnya hati seseorang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Begitu pula seorang dengan apa yang datang diberikan atau dengan apa yang diberikan oleh Allah atau apa yang datang dari kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, hendaknya dia mensyukuri nikmat tersebut sebagai kesyukurannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menunaikan apa yang datang dari perintah dan larangan, apa yang datang dari perintah dan meninggalkan apa yang datang dari larangannya. Itu tanda dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dia bahkan melakukan apa-apa yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah tanda-tanda yang perlu kita ketahui di antara tanda-tanda selamatnya hati. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan yang terakhir mungkin dari beberapa tanda yang ada, dan di sana masih banyak tanda-tanda yang lain, tapi dalam majelis ini mungkin kita berikan atau kita tambahkan satu tanda yang ada, bahwa seseorang mengetahui hatinya selamat, dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah futur, dia tidak pernah merasa lemah, atau dia tidak pernah meninggalkan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan zikir di sini dengan makna yang luas, melakukan amalan saleh, melakukan ibadah, melakukan zikir dengan apa yang diinginkan dengan zikir, dari zikir-zikir yang disenangi seorang membacanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tanda hatinya selamat, ini tanda dia dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan memuji atau berzikir kepada Allah menjadi tenang hati seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka kalau kita dapatkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, hendaknya selalu keluar dari mulut dan lisan seseorang. Apa yang datang daripada pengingatan yang baik dari nikmat-nikmat Allah, hendaknya ada selalu datang dari dalam pikiran seseorang. Itu tandanya dia berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ataupun hendaknya dengan melakukan ibadah, melakukan amalan saleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu tanda dia berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga apa yang disebutkan dari tanda-tanda tadi, yang mungkin datang dari lawan dari tanda-tanda tersebut, itu menunjukkan tidak selamatnya hati seseorang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang berikutnya, hati yang mati.
Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan padanya. Dia tidak mengerti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak menyembah Allah dengan perintahnya. Dan dia tidak mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak meridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dia dengan apa yang datang dari perintah Allah, dia melanggarnya. Dan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu dengan syahwatnya. Nah, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak menyembah kepada Allah dengan perintah-perintahnya. Dan dia tidak mencintai Allah dan meridainya. Atau dia tidak mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah dan meridai apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia melakukan apa yang sesuai dengan syahwatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian hati yang mati. Kalau hati sudah mati seperti ini, tanda tidak selamatnya hati tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hati yang seperti ini ada pada orang-orang kafir. Hati yang seperti ini ada pada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kaum musyrikin, hatinya mati. Tidak bisa berpikir. Apakah pekerjaannya itu hak atau batil? Orang-orang kafir, hatinya mati. Tidak mengetahui bahwa apa yang datang dari agama Islam ini agama yang benar. Walaupun telah dijelaskan berulang-ulang dan telah didengarkan berkali-kali. Hatinya mati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan tentunya hati yang mati ini telah dilingkupi oleh syaitan dan syaitan telah menguasainya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah, kita selamat daripada kekufuran. Kita selamat daripada kesyirikan. Kita perlu syukuri ini. Namun kita berdoa kepada Allah agar kita tidak masuk di dalam kesyirikan dan kekufuran tersebut, sehingga hati kita mati, tidak lagi dapat mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Banyak daripada orang-orang yang hatinya mati ini, dia mendapatkan azab nantinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan azab yang pedih, yang kekal abadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang datang tentang hati yang mati. Yang berikutnya dari hati, dari 3 pembagian hati yang ada, hati yang marid, hati yang sakit. Dan hati yang sakit ini, hatinya ada padanya kehidupan, tapi memiliki illah, memiliki sakit yang dengan sakitnya ini menyebabkan walaupun dia hidup, dia tidak bisa sehat. Dia tidak bisa sehat. Dan karenanya, wal-iyad billah, karena sakitnya hati ini, dia mengenal Allah. Dia tahu Allah Rabbnya. Dia tahu Allah yang pantas diibadahi. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas diikuti perintahnya. Tapi pada kemudiannya dia dengan hati yang sakitnya ini melanggar dan berpaling dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan sakitnya hati dengan 2 penyakit. Penyakit yang berhubungan dengan syahwat dan penyakit yang berhubungan dengan syubhat. Hatinya selalu berzina, menginginkan perzinahan, itu hubungannya dengan syahwat. Hatinya menginginkan berjalan di atas jalan yang bengkok, jalan bid'ah, jalan batil.
Ini sangkutannya dengan penyakit syubhat. Nah, tinggal melihat apakah penyakit atau hati itu kena penyakit ini dan itu, atau kena penyakit syubhat, atau kena penyakit syahwat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang tentunya keadaan yang kedua tadi, hati yang mati lebih buruk daripada hati yang ketiga ini. Tapi sama buruknya, artinya tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Semuanya membawa kepada kebinasaan, semuanya membawa kepada kecelakaan, semuanya membawa kepada kehancuran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah dengan apa yang datang dari nasihat dan keterangan ini untuk diri saya dan diri kita semuanya. Hati bisa saja tidak selamat kalau kita tidak memperhatikannya, bisa kena penyakit dan hati itu dikatakan sakit. Wa nas'alullah salamata wal afiyah, bisa mati. Kena penyakit berbahaya, apalagi mati, lebih berbahaya lagi. Maka diinginkan kita mengenal kita mengenal bagaimana itu hati selamat dan bagaimana tanda-tandanya dan bagaimana faedah-faedahnya yang telah disebutkan supaya kita terus hatinya selamat. Kita ingin selamat. Hati ini penting bagi kita karena akan menyelamatkan seluruh diri ini sebagaimana yang telah kita dengarkan dari hadis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dari kalimat yang akhir ini, saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk bersungguh-sungguh menjaga hati ini dan terus berdoa kepada Allah agar hati ini diselamatkan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan doanya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Tanda penjagaan terhadap hati. Karena hati ini gampang terbolak-balik. Dan yang membolak-balikkannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu kita minta kepadanya agar hati ini diselamatkan dari segala penyakit dan dari segala apa yang mematikannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa itu sering dan berkali-kali. Tidak lain tentunya ini semua sebagai pengajaran kepada kita dan pemberitahuan kepada kita akan pentingnya kita menjaga hati kita. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, yang memalingkan hati manusia, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu, pada peribadatanmu, pada perintahmu, pada ketetapanmu, dan jauhkanlah daripada apa-apa yang membinasakannya dari segala penyakit, baik itu syahwat dan syubhat ataupun penyakit yang bersangkutan dengan kekufuran, kesyirikan yang menyebabkannya mati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, inilah pula yang dikatakan mereka orang-orang saleh. Inilah pula yang dikatakan mereka para ulama berdoa menyandarkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan hati ini. Sebagaimana telah kita dengarkan, hati ini lemah. Banyak syubhat yang datang, banyak fitnah yang datang. Hati ini lemah. Banyak syaitan yang datang menggoda. Hati ini lemah. Maka perlu kita jaga. Perlu kita perhatikan. Tentunya dengan pemerhatiannya akan membawa pemerhatian yang lainnya dari amalan anggota badan
Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang mungkin menjadi penyampaian saya sebagai nasihat terhadap diri saya dan saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, agar kita selamat dan diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala di atas jalannya, dan ditetapkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang salihin, yang selalu mau kembali kepada jalannya, selalu dilapangkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran, dan selalu diselamatkan keberadaannya hingga di hari pertemuan yang dikatakan tadi dengan ayat wala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan dan mudah-mudahan hanya satu ini aja, tidak ditambah. Baik. Dalam banyak dialog, tidak sedikit dari ikhwah salafi yang merasa terpukul dan terbungkam, diam seribu bahasa, tak mampu berkutik ketika berdebat dengan orang yang memiliki ideologi yang menyimpang. Berdasarkan fenomena yang banyak muncul ke permukaan tersebut, bolehkah kita belajar ilmu retorika yang setidaknya merupakan tindakan preventif dalam masalah tersebut? Bagaimana tanggapan Ustaz? Sebetulnya kami tidak punya tanggapan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya akhi, dari manhaj yang benar kita dilarang untuk debat-mendebat. Imam Malik mengajarkan kepada diri kita, kepada kita semuanya. Imam Malik, imam yang besar, ilmunya subhanallah luar biasa. Ketika datang ahlu debat, ahlul jidal, orang ahli filsafat atau orang ahli bidah kepada beliau mengatakan dengan satu perkataan yang bagus, Imam Malik, saya mau debat kamu dalam perkara ini. Kata Imam Malik, izhab ila man huwa syab mislak, ana ala sabatin min dini, ana ala sabatin min dini. Kamu wahai miskin, pergi cari orang yang kau ajak bisa berdebat. Saya tidak mau berdebat. Saya alhamdulillah sudah merasa tenang dengan agamaku, tidak perlu saya perdebatkan. Kamu yang bingung, cari orang yang bingung seperti ini. Ada Imam Malik. Maka kita jangan debat-debat. Kita tidak mencari lawan, tidak mencari musuh. Orang itu kalau sudah dinasihati tidak mau mendengar, tinggalkan. Nah, tinggalkan. Karena agama ini tidak mengajarkan kita berjidal, berdebat. Kita berdebat selama yang kita ajak bicara ini punya ilmu, punya malakah ilmiah, yang kalau diajak munaqashah berbicara, dia bisa menerima karena dia orang yang mau menerima kebenaran. Tapi kalau dia tidak bisa menerima kebenaran, jangan diajak debat. Dan tidak ada fungsi bagi kamu untuk berjidal dengan dia. Tidak diperintahkan sebagainya. Maka jangan suka debat-mendebat. Nah, telah cukup kita para ulama menenangkan kita. Walhamdulillah. Kita baca, kita berikan kepadanya. Kalau dia tidak mau terima, jangan debat kita. Debat itu ulama yang tulis kitab tersebut. Sampai capek, sampai bosan kok debat. Terlebih lagi sekarang banyak akhlaniun beredar seperti peredaran koran. Akhlaniun beredar seperti peredaran koran, yakni di sana sini koran itu berserakan, begitu pula akhlaniun. Jangan diajak debat orang-orang. Kalau kamu ajak debat mereka, gambaran contoh mudahnya supaya kalian bisa terima. Nah, contoh mudahnya gimana? Ada orang gila jalan di jalan ini. Jalan. Dia mengatakan agama itu tidak benar. Agama itu salah, murtad. Orang gila ini.
kamu datang. Agama itu benar. Agama itu tidak murtad dan seterusnya. Dia juga tidak, agama itu terjadi perdebatan. Orang yang lihat ada miskin. Orang gila diajak debat, menang juga tidak untung, kalah juga, malah miskin, tambah miskin. Orang yang lihat kamu debat orang gila, nanti kamu dikatakan yang gila, yang tidak waras, ada yang mengajak debat. Yang gilanya selamat, yang ngajak debat ini yang tidak waras. Karena tidak ada keuntungannya kamu menang, tidak ada yang menguntungkanmu. Ya orang gila diajak debat. Enggak ada yang mengaku hidup bulan. Dia menang perdebatan terhadap orang gila, enggak ada yang menguntungkan. Kalah lebih parah lagi. Masa dengan orang gila aja kalah debat? Nah, contohnya ya ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, contoh ini. Orang aklaniun itu orang yang tidak punya pikiran. Majnun hatinya. Pada hatinya junun. Kamu aja debat. Ya seperti itu tadi modelnya. Maka ketika saya dikatakan di Jakarta waktu itu, kenapa tidak debat saja ulil absar abdalah ketika kita menulis tentang akal-akalannya ini? Ya saya katakan, ini ulil absar ini hewan melata. Ulil temannya komo. Nah, mengajar di hutan kayu. Ulat kayu. Nah, itu pertama dia hewan melata istilahnya. Nah, yang kedua ada orang, hatinya terdapat kegilaan. Nah, kalau kita debat, salafi debat, manhaj salaf itu jadi jatuh, kita merusakkan dakwah, kita merusakkan manhaj ini atas nama kita dengan membawa nama dakwah. Selanjutnya orang-orang seperti ini kita menang pun tetap orang menyalahkan kita. Ya ulil orang gila kamu aja debat, menang tidak ada untungnya, kalah tambah parah. Jangan, itu bukan manhaj. Tulis. Kalau dia bantah lagi dengan tulisan. Nah, lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak pernah berdebat dengan ahlul filsafat langsung, tapi membantah dengan apa? Qalam. Tulisnya, banyak kitab untuk membantah mereka. Mereka tidak bisa membantah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya kira itu ya, ikhwah. Saya bilang tadi, saya jazakallah khair. Satu aja, ini mungkin juga peringatan tentang waktu ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.